Salam Ibu Bapak Guru hebat, apa kabar? Perkenalkan, saya Widowati dari SMP Kristen Pamerdi. Pada video aksi nyata kali ini, saya ingin menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, suatu topik yang dapat kita pelajari dalam platform Merdeka Mengajar pada bagian pelatihan mandiri. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi untuk memperlengkapi guru dalam mewujudkan belajar Pancasila. Ada banyak hal yang bisa kita temukan dalam platform ini, antara lain pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya, asesmen, perangkat ajar. Dalam topik Merdeka Belajar, kita belajar tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan juga penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 topik yang akan kita pelajari, antara lain mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita akan mulai dari modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Maksud pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat atau masyarakat, karena anak adalah bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak. Mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Dalam hal ini, peran guru adalah yang pertama memberi semangat dan memperkuat energi belajar anak-anak, kedua menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, yang ketiga memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maka supaya bisa melakukan perannya, seorang guru harus memahami tujuan dan hakikat pendidikan, memahami karakteristik dan kebutuhan murid, hadir secara utuh dalam proses merancang, melaksanakan, memfasilitasi, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran. Dalam modul ini saya ditantang untuk berefleksi, ingin menjadi guru seperti apa. Pada dasarnya saya ingin menjadi seorang guru yang inspiratif, adaptif, memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada murid, serta memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan jasmani mereka. Sekarang modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 materi yang dipelajari, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan pada zaman kolonial menggunakan sistem perintah dan sanksi, berorientasi hanya pada kecakapan kognitif, diskriminatif, materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Sedangkan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, kebangsaan, dan memerdekakan. Pendidikan yang menggunakan sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin.
Dalam mendidik dan mengajar, guru harus memandang murid secara utuh. Hal inilah yang menjadi dasar kita dalam mendampingi, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan kekuatan lahir dan batin murid-murid kita. Modul berikutnya adalah bagaimana kita mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 ini kita belajar tentang dua hal, yaitu tentang kodrat murid dan juga tentang asas trikon. Ada dua kodrat murid yang kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama adalah kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan transformasi pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengusulkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dengan menggunakan asas trikon, maka kebudayaan Indonesia tidak akan tertinggal, melainkan akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Pendidik harus mampu memahami kodrat anak sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya. Pendidik harus menolong agar murid mampu berefleksi, memberikan makna dari pengalamannya untuk mengenal dirinya, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, berakal budi, dan bisa menentukan keberadaan dan jati dirinya. Teori konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan manusia tergantung pada dua faktor, yaitu bakat dan lingkungan atau sekolah. Teori ini mengatakan bahwa manusia lahir telah membawa bakat atau potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia lahir seperti suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar-samar dan belum jelas artinya. Maka tugas seorang pendidik adalah membantu manusia tersebut untuk dapat menebalkan dan memperjelas maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis berkaitan dengan jiwa dan perasaan, dan bagian intelligible berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan, pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Modul 5 berbicara tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul ini kita belajar bahwa fungsi pendidikan adalah mengantarkan dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Tidak cukup untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Pendidik tidak dapat berkehendak untuk hal ini. Berikutnya, pendidikan hanyalah sebuah tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Hal yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar antara lain membuat video tentang pemahaman Merdeka Belajar dan menguploadnya di media sosial. Kemudian saya juga berbagi atau berdiskusi tentang pemahaman Merdeka Belajar dengan rekan-rekan guru di sekolah.
Pada bagian ini, saya akan membuat refleksi tentang apa yang saya pelajari. Dengan mempelajari topik Merdeka Belajar, saya telah memahami tujuan dan hakikat pendidikan serta kaitannya dengan masa depan masyarakat, budaya, dan masa depan bangsa. Dengan demikian, saya memahami betapa pentingnya peranan guru terhadap masa depan anak, masa depan budaya, masyarakat, bahkan masa depan bangsa. Saya juga belajar bahwa setiap anak memiliki keunikan kodrat mereka. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Sehingga saya bisa berupaya untuk melayani mereka, memberikan pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dan saya juga menyadari bahwa betapa pentingnya untuk setiap guru di Indonesia memahami materi ini, sehingga bisa bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal yang mengubah saya terutama adalah pada modul 3, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Modul ini mengubah paradigma dan cara saya menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Modul ini membahas tentang kodrat murid dan juga asas trikon. Langkah konkret yang akan saya ambil selanjutnya adalah saya akan selalu berupaya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat mereka dan asas trikon yang telah saya pelajari. Yang kedua, saya akan selalu berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan mereka untuk memilih cara dan bahan belajar. Saya akan berupaya menolong para siswa untuk dapat melakukan refleksi dan memaknai setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan. Dengan langkah konkret tersebut, saya berharap bisa mengambil bagian di dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia, terus berkarya bagi anak bangsa.